Yang jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Ya, jangan lupa sholat. Insyaallah kita bisa masuk surga. As-salatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci untuk masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala hubbillahi wa hubbi rasulih sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tentu yang kami hormati pengurus atau takmir Masjid Jannatul Firdaus, tentunya Bapak Imam, pegawai syara, Bapak Ibu, para jamaah, insyaallah semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Kita tinggalkan dagangan kita sejenak, kita tinggalkan aktivitas kita untuk menghadap kepada Allah. Karena selaku umat Islam yang beriman tentu kita melaksanakan perintah Allah, khususnya pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita sudah tunaikan kewajiban kita, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Semoga kita konsisten istiqamah menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di dunia dan di dalam masjid ini, kelak kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu selain kita bersyukur, saya mengajak bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, karena Nabi sudah menyampaikan dalam sabdanya, "Man shalla alayya wajabat lahu syafaati." Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. Artinya pertolongan langsung dari Nabi Allah Muhammad ketika kita senantiasa bersolawat kepada beliau, insyaallah. Sebelum saya lanjutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini merupakan penampilan perdana saya di masjid ini. Kira-kira saya dikasih waktu durasi berapa menit kira-kira ini? 1 jam? Masya Allah. Saya kira kalau 1 jam waktunya hari ini, waktu makan siang, waktu istirahat 1 jam, saya khawatir nanti sementara berjalan ceramah yang dilihat bukan Pak ustaznya. Apa yang dilihat? Jam tangannya dilihat begini. Ya, masih mending kalau dilihat di jam tangannya. Kalau dilihat dengan ustaznya juga, lihat jam tangan sekaligus lihat ustaznya. Berarti itu kode ustaz sudah ceramah. Ya, bisa 1 jam. Yang penting jangan ada yang kasih takut-takut, Kak. Kadang ada itu kalau terlalu lama ustaz ceramah, ada tuh yang bikin takut, Ki. Ya, biasa ada jamaah langsung tiba-tiba, ternyata jamaah yang tidur. Ya, jadi tentu Bapak Ibu, insyaallah kita maksimalkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saya mengerti jamaah semuanya di sini rata-rata belum makan siang. Ya, agak keribah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat-sehat semua, Pak Bu? Alhamdulillah. Cicilan tak sehat-sehat aja semua? Alhamdulillah. Ya, kalau lunas tambah lagi. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini masih musim peringatan Isra Mi'raj. Bahkan sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Tentunya perlu kita pahami, saya tidak perlu berbicara persoalan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya kita sudah mengetahui bahwa hikmahnya Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang istimewa kepada Rasulullah. Apa hadiahnya? Perintah salat 5 waktu. Bayangkan Bapak Ibu, dari 50 waktu awalnya menjadi 5 waktu.
terkadang kita umatnya Muhammad tidak mensyukuri hal itu. Sekiranya kalau 50 waktu Bapak Ibu, saya yakin jamaah tidak ada yang sempat untuk berdagang, berniaga. Saya yakin jamaah semuanya mungkin tidak bisa punya anak, apalagi yang pengantin baru. Contoh misalkan ya, pengantin baru di malam berbulan madunya, baru kodong mau sama istrinya melakukan hubungan, tiba-tiba azan lagi di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, datang lagi ke masjid orang, sholat lagi orang. Mungkin selesai sholat baru mau pulang istirahat, tiba-tiba azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan hari ini kalau kita kali Pak Bu, satu hari dan satu malamnya itu 24 jam. Kalau ini terjadi 50 waktu, saya kira tidak sempat kita pergi menjual di pasar, baru kita mau persiapkan jualan, tak azan lagi di masjid. Betul. Inilah kita harus syukuri. 5 waktu ji Allah perintahkan kepada kita umatnya Muhammad, tapi banyak yang kutu. Banyak di antara kita umat Islam tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Coba kalau kita mau pikir Bapak Ibu, bahkan perintah yang lain itu hanya turun ayatnya Allah. Contoh, perintah zakat cukup turun ayatnya Allah. Perintah puasa cukup turun ayatnya Allah. Perintah berhaji cukup turun ayatnya Allah. Tapi ini salat spesial dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kita umat Islam kalau kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, banyak orang mempunyai waktu luang, tapi hanya sedikit orang yang bisa meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Terbukti, kalau kita lihat semuanya kita di sini, sekitaran kita, banyak mungkin bahkan mayoritas semuanya umat Islam, tapi ternyata statusnya terlihat dan bisa dibaca adalah di KTP. Tapi yang membuktikan imannya kepada Allah, kita ini semua ini. Kita tinggalkan jual beli kita tinggalkan perniagaan kita sejenak untuk ke masjid sholat 5 waktu, bahkan diadakan program pengajian, kita tinggal lagi. Bahkan ada jamaah yang minta tadi biar 1 jam. Kira-kira fokus moki itu dengar ceramah kalau 1 jam. Pertanyaannya jangan sampai itu toko tak di sana bilang jangan sampai ada pembeliku ini tidak ada Tommy mamanya. Ya, jangan sampai ceramah pikiran tak di pasar. Ya, tapi alhamdulillah ini kayaknya betul-betul 1 jam nanti nih, karena hujan ini kayaknya 2 jam ini. Ya, biar selesai ceramah tidak ada tong yang pulang kayaknya kalau begini. Ya, hujan deras di luar ini. Jadi begini Bapak Ibu, terkadang banyak umat Islam tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu karena punya paham seperti ini. Kadang ada orang yang memberikan statement, yang memberikan pernyataan begini, kamu semuanya ini katanya percuma sholat kalau kamu tidak bisa khusyuk kepada Allah, tidak diterima sholatmu. Akhirnya banyak keluarga saya sendiri Pak Bu di kampung, dia tidak mau sholat. Ditanya kenapa kamu tidak sholat, ada yang kasih tahu ke Pak Ustaz, kalau kita sholat tidak khusyuk percuma JBD. Jadi saya lebih baik tidak sholat karena ku tahu diriku pasti lain ku pikir itu. Nah, ini semua yang merusak ini. Ada betul begitu Pak, merasa dirinya apa jika kalau saya mau sholat, nah lain ku pikir sholat ke Allahu Akbar, ku pikir jualanku di pasar. Ya, lebih baik jangan maka pergi masjid. Ada yang begitu punya prinsip. Padahal Bapak Ibu, dalam itu kan bukan urusannya kita semuanya. Diterima tidaknya sholat adalah urusannya Allah. Tapi kalau kita mau berbagi tips untuk khusyuk kepada Allah, banyak caranya Bapak Ibu. Contoh, dalam sholat setiap gerakan kita mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Bahkan berdiri dari ruku kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dalam artian saat kita membuang takbiratul ihram, kita perbaiki ingatan kita kepada Allah,
Karena ada juga ulama tasawuf menyampaikan itu yang membuat sahnya salat dimulai dari di saat kita membuat takbir, kita harus fokus betul-betul hanya Allah ingatan kita, tidak ada yang lain. Sisanya nanti itu ya, maka di setiap gerakan ketika pikiran kemana-mana, ketika kita sujud ruku, yang kita sebutkan adalah Allahu Akbar. Contoh, saya ruku, tiba-tiba saya ingat istriku. Oh, istriku kasih yang ada di hotel. Contoh. Oh, saya pikir lagi anak-anakku. Sudah minggu tadi itu makan siang. Akhirnya waktu itu saya pikirannya kemana-mana. Tapi di saat saya berdiri ruku, saya apa? Saya mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Berarti saya kembali memuji Allah. Yang awalnya pikiran saya kemana-mana, fokus lagi ingat sama Allah. Maka itulah fungsinya kenapa setiap gerakan ada takbir Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, karena supaya kita kembali mengingat kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Isinya salat itu adalah ingatan kepada Allah. Di saat kita sudah lunglai pikiran kita, maka kita kembali ingat sama Allah di saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi itu caranya, Pak. Kalau mau khusyuk di saat takbir, kembalikan itu. Bagaimana terkoneksi kembali hati kita dengan Allah. Cara yang kedua, kalau kita mau khusyuk, Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, termasuk dalam kitab Mukhtarul Ahadis, di situ banyak, Pak. Saya ajarkan di pesantren DDI Ujular Kota Parepare. Nah, di situ dalam kitab Nabi menyampaikan, "Idza shalla ahadukum shalatal muaddi." Jika di antara kalian salat, mau khusyuk salatnya, jadikan salatnya itu sebagai persembahan terakhir untuk Allah. Coba, kalau kita salat, jadikan salat kita ini persembahan terakhir. Ibaratnya kita sudah mau meninggal ceritanya. Persembahan terakhir. Kapan itu persembahan terakhir? Pasti kita akan memberikan yang terbaik. Betul tidak, Pak? Ya. Kalau kita mau persembahan terakhir, pasti kita mau yang terbaik. Ya Allah, ini persembahan terakhirku, salat terakhir. Ini kita akan berpisah, seolah-olah kita akan berpisah ini. Tapi jangan sampai ada yang takut-takut pakai ini. Allahu Akbar, salat terakhir. Ya Allah, mati betulkan nanti ini. Jangan dulu, jangan. Wah, berarti kita belum menyandarkan diri sama Allah. Kan dalam doa iftitah kan kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua alam ini. Jadi Allah semua yang atur. Intinya kita ini persembahan terakhir untuk Allah. Akhirnya kita akan khusyuk. Ini persembahan terakhirku ya Allah. Ketika takbir pasti kita akan merasakan nikmatnya salat karena kita melakukan dengan khusyuk. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau kita mau khusyuk, Nabi juga sampaikan, antaqudullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kalau salat ki Bapak Ibu, yakin ki kalau kita tidak bisa lihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, makanya ini yang muda-muda ini kalau salat, yakinlah bahwa Allah yang lihat ki. Jangan misalkan mentang-mentang ada camerta lihat ki, calon mertua tak, oh khusyuk sekali salatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas sirat. Padahal ternyata ada di calon mertuanya liai, baru seolah-olah khusyuk sama Allah. Tapi jadikan sholat itu bahwa kita betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi yang bertanya, Ustaz, saya sudah lakukan semuanya Ustaz, tapi saya tidak bisa khusyuk 100%. Seorang wali Allah tidak dijamin Bapak Ibu bisa khusyuk 100% untuk mengingat Allah ketika sholat. Makanya ada ungkapan ini Pak Bu, ada yang ulama mengatakan sumbernya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ungkapan bisa. Kalau ada yang mau ambil status, silahkan ambil status. Apa statusnya Bapak Ibu?
Apa ungkapannya yang bisa kita ambil status di history WA? Di sini ungkapannya sangat bagus, bisa dijadikan satu prinsip. Apa bunyinya? Lebih baik kita salat pikiran kemana-mana daripada kita kemana-mana tidak salat. Betul. Nah bilang orang Bugis, taruh di mas sempajang pikiran ni lokega daripada lokega ki lokega sapak durian rambutan napa di tamas sempajang. Nah ini ya, saya tidak tahu bahasa Makassarnya, tapi pasti mengerti ki. Nah ternyata di situ biarkan ini pikiran kemana-mana, yang penting sholat ki dulu daripada kita kemana-mana tidak sholat. Betul Pak? Kan banyak begitu, kemana-mana tapi tidak sholat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kita sudah tahu tidak mampu berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat, bisa pakai hati. Kalau sudah tidak bisa semuanya, ya intinya di sholat imam ya. Jadi itu Pak, maka laksanakan sholat. Termasuk Bapak Ibu, banyak di antara kita ini kadang mentang-mentang dia punya tarekat, paham tasawuf misalkan dirinya, dia tahu dirinya paham mengenai persoalan kajian tasawuf. Kadang ada itu memberikan ungkapan-ungkapan kepada orang awam. Apa dia bilang? Kamu sholat ya? Sholat. Sebenarnya kau tahu gitu siapa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah sehakikatnya? Siapa imamnya imam? Siapa, apa itu kedudukannya sholat? Apa itu isinya sholat? Banyak yang begitu Pak. Kadang itu memang bertanya-tanya seperti itu membuat kita bingung. Kalau kita mau kaji, kajiannya ini malam, tapi tidak boleh kita harus tidak boleh kita menyampaikan secara terbuka, karena kajian seperti ini menghusus. Contoh, saya kasih tahu satu dalil, termasuk ada dalam kitab Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq karangan Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodalle, pendiri Darud Dakwah wal Irsyad. Apa kata beliau? Mengungkap dalil di dalam kitabnya, Al-Abidu wal Ma'budu Wahid. Itu Bapak Ibu, yang menyembah sama yang disembah satu ji. Tapi kalau ini mau dikaji, tentu bingung ki apa masuknya. Yang menyembah dan disembah satu ji. Kalau kita kaitkan lagi dengan kajiannya tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia mengenal dirinya. Nah, ini kajiannya menghusus. Apa maksudnya itu? Dia sendiri yang menyembah, dia sendiri yang disembah. Nah, ini kajiannya mendalam, karena sebenarnya raga, jiwa, roh ini kan satu. Ini ibaratnya Bapak Ibu, listrik inilah cahaya, tapi kita perlu tahu di mana sumbernya cahaya ini. Itulah ketika kita sholat, bagaimana kita bisa sampai ke puncak, sampai kepada tahap ma'rifatullah. Sebenarnya jangan makin jauh-jauh, semuanya ada dalam sholat. Ya, tabi Pak Bu, berbicara persoalan syariat, salat sudah masuk dalam syariat. Berbicara persoalan tarekat, salat sudah ada tarekatnya. Syariat, anjuran agama untuk dilaksanakan, perintah Allah itu syariat, dan kita sudah melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan tarikah, jalan menuju kepada Tuhan, kepada Allah. Maka itu Bapak Ibu, kita melaksanakan salat supaya kita punya jalan. Setelah kita menempuh jalan, terbuka jalan, maka kita bisa sampai kepada hakikat yang kita sembah. Sebenarnya, oh ini yang saya cari. Sampai nanti kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada Allah. Ternyata ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau merujuk kepada beberapa ungkapan dan pendapat, ternyata ulama pernah menyampaikan itu salat sudah ada empatnya ini. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat ada dalam salat. Makanya ada ungkapan ulama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin.
Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman, Pak. Maka di sinilah kita harus paham. Nabi itu mi'raj bertemu dengan Allah. Ini kunci untuk bagaimana kita bisa mi'raj. Maka laksanakan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Sekarang kita ini sudah menunaikan salat 5 waktu. Tapi pesan saya Bapak Ibu, salat itu ada 3 macam. Orang yang melaksanakan salat 3 macam. Ada yang salat hanya menggugurkan kewajiban. Nah, ini kelas pertama. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya terkadang ada orang yang salat pergi lagi main judi. Sudah salat pergi lagi minum khamar. Sudah salat berbohong lagi. Sudah salat bergibah lagi. Karena dia hanya melaksanakan sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak berfungsi salatnya. Makanya kadang ada orang bertanya begini, Ustaz, itu kan Allah menyampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang salat ternyata bermaksiat? Kenapa banyak orang yang salat dia bohong, dia judi dan lain sebagainya? Karena dia tidak berfungsi salatnya. Hanya dijadikan sebatas menggugurkan kewajiban. Asal sudah sholat, biar ini sudah tobat, mau bermaksiat, kembali sih bermaksiat. Berarti dia belum berfungsi sholatnya. Tapi kalau mau bagus berfungsi sholat, Bapak Ibu, minimal jadikan sholat tingkat kedua sebagai kebutuhan. Apa itu sebagai kebutuhan? Kadang Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa sholat, baru kita tunda sholat, biasa hati kita tidak tenang. Saya mau tanya ibu-ibu ini, Ibu, pernah ndak Ibu? Pernah ndak kita sholat, terbiasa sholat, tiba-tiba tertunda sholat tak? Bagaimana perasaan tak Ibu? Biasa ada yang lain toh? Biasa, belum pakai sholat ini. Ada perasaan yang lain. Bapak-bapak saya yakin juga begitu. Yang sudah terbiasa sholat, pasti ada dalam hati tak bilang, ini luar biasa ini. Kalau kita sudah ada perasaan begitu, berarti kita sudah mulai menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Sama Bapak Ibu, kalau kita lapar, butuh untuk makan. Kalau kita sudah makan, langsung enak perasaan. Itulah orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Ketika dia sudah sholat, maka aman batinnya. Jadi kepuasan batin terpenuhi. Jadi kalau batin lapar, perlu kita sholat. Perbanyak zikrullah supaya kenyang batin tak. Jangan hanya jasmani ini yang kita perhatikan, tapi lupa batin kita. Makanya terkadang ada orang dilihat banyak orang duitnya, dilihat kaya, tapi tidak tenang batinnya. Kenapa? Karena dia tidak ada pendekatan dengan Allah. Tidak sholat 5 waktu, tidak pernah zikrullah, mengingat kepada Allah, akhirnya ini batinnya. Makanya kita semua ini yang sudah terbiasa, tidak enak perasaan kalau tidak sholat. Betul tidak Pak? Saya lihat muka-mukanya ini jamaah yang laki-laki ini rata-rata sudah mulai tingkat kebutuhan sholatnya. Tidak enak mentuki kalau tidak sholat. Apalagi terbiasa kita berjamaah. Tidak enak itu kalau di rumah kita sholat. Pasti kita mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena kita sudah menjadikan sebagai kebutuhan. Tingkat ketiga, sholat dijadikan sebagai kenikmatan. Ini makamnya aulia Allah, para wali Allah. Wali Allah kadang sakit, tapi nanti dia merasakan nikmat ketika sholat. Nah, kalau kita bisa di tingkatan ketiga ini, luar biasa maki itu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencapai ada kenikmatan yang luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu, belum cukup 1 jam kapan nih? Ya, tapi kalau kita sudah mencapai kebutuhan minimal itu, insya Allah akan berfungsi sholat tak. Tidak enak perasaan itu kalau misalkan mau berbohong, mau judi, tiba-tiba saya ini malu Kak sama Allah ini. Masa saya sholat minum-minum tonja Kak? Masa saya sholat berbohong ya Kak? Masa saya sholat tidak adil, cara menimbangku tidak seimbang ketika ada pembeliku misalkan. Maka disitulah kita akan merasakan nikmatnya sholat nanti. Kita akan merasakan ternyata sholat itu ternyata sangat-sangat luar biasa bagi orang yang konsisten istiqamah menjalankan sholat 5 waktu. Pasti itu Pak, ada ketenangan dalam batin. Tapi kapan kita tidak laksanakan, pasti kita akan merasakan keresahan dalam hati kita. Makanya disinilah fungsinya sholat.
Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi yang bertanya, Ustaz, pokoknya saya tidak bisa menjadikan sholat sebagai kebutuhan, pokoknya saya tidak bisa sholat. Intinya dia tidak bisa sholat karena takut tidak diterima sholatnya. Bagi bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau takut dan khawatir tidak diterima sholat, tak, kuncinya apa? Kuncinya kita kesini ke masjid berjamaah, yakin dan percaya bapak ibu, dengan sholat berjamaah, insya Allah sholat kita bisa diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalkan Pak Haji Hasanuddin beli rambutan. Yang mana Pak Haji Hasanuddin? Yang telepon saya. Tidak hadir. Ya, contoh Pak Haji Hasanuddin beli rambutan 1 mobil pick up. Yero Pak Bu, 1 mobil pick up, dijamin tidak rambutan yang 1 mobil pick up dia beli borong, beli berjamaah, dijamin tidak di sana tidak ada rambutan bonyok? Kira-kira apakah semuanya rambutannya bagus? Tentu tidak dijamin. Betul Pak De? Pasti ada bonyok. Bahkan pasti naik itu daun-daunnya, tangkai-tangkainya, bahkan semut-semutnya pun naik. Kalau kita beli berjamaah, borongan 1 mobil pick up. Sama dengan kita, kalau kita berjamaah di masjid, Allah tidak lagi lihat, oh itu yang lalai, oh itu yang kemana-mana pikirannya, itu nak pikirkan suaminya, nambil gamai pelakor, misalkan. Semuanya diambil sama Allah, diterima sama Allah. Kenapa? Karena kita berjamaah. Itulah bagusnya kalau berjamaah. Ke masjid kuncinya itu Pak. Kalau kita ragu untuk diterima sholat tak, maka datang ke masjid untuk berjamaah. Selain mendapatkan pahala 27 derajat, insya Allah kita akan mendapatkan bara'atani, kedua kebebasan. Apa itu? Bara'atun minan nar, kita akan dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, kita akan dibebaskan dari kemunafikan. Maka pergi ke sholat, khususnya perempuan, tabi ibu. Karena saya lihat di mana-mana itu Pak, perempuan lebih sedikit sholat di masjid daripada laki-laki. Biasa saya tanya jamaah, kenapa malas kita ini perempuan ke masjid? Ada pernyataannya begini, mudah-mudahan ibu juga tahu ini. Ustadz, kan ada dalilnya itu, perempuan itu kan lebih afdal sholat di rumah daripada ke masjid. Ibu pernah dengar itu ibu? Bilang itu perempuan lebih bagus sholat di masjid, di rumah daripada di masjid. Pernah dengar itu tak? Bahkan biasa ada yang ceramahkan itu Pak. Memang ada dalilnya, betul itu. Saya sepakat itu. Perempuan afdalnya sholat di rumah dibandingkan di masjid. Tapi ingat Bapak Ibu, Nabi itu bersabda ada namanya asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Sebabnya kenapa Nabi sampaikan begitu? Kenapa Nabi menyampaikan perempuan itu kalau misalkan ada rumah tak, di rumah maki sholat, bahkan dalam rumah tak ada kamar, masuk di kamar tak, kunci kamar tak, baru sholat di dalam. Kapan Nabi menyampaikan itu? Ternyata masih zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Pada waktu itu perempuan yang keluar dari rumahnya ada yang diculik, ada yang diperkosa, bahkan dibunuh ibu. Makanya Nabi sampaikan perempuan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid karena terancam jiwanya. Pertanyaannya ibu, sekarang kalau mau ke masjid, kira-kira siapa mau culik ki? Tidak ada yang culik ki. Apalagi ramai di sini di pasar. Baik, aku kenal maki semua. Masjid tak sudah bagus ber AC. Ini cahayanya terang benderang. Dulu beda Pak. Makanya Nabi sampaikan perempuan lebih utama. Makanya dalam ida usul fikih ada namanya nasikh wal mansuh. Apa itu nasikh wal mansuh? Hukum yang lama bisa jadi disimpan dulu karena adanya hukum yang baru. Sekarang sabdanya Rasulullah bukan berarti kita tidak terapkan, tapi tidak ada lagi terancam jiwanya kalau perempuan ke masjid, apalagi laki-laki. Karena sunnah muakkad, satu anak tangga jadi wajib bagi laki-laki. Makanya perempuan jangan kikutu ke masjid juga. Bahkan kan perempuan kalau ke masjid sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur, sudah tergugurkan sholat zuhurnya. Ini luar biasa. Sekarang amam nih, apalagi kadang ada orang tua perempuan ibu-ibu 60 tahun sudah ompong giginya,
Ditanya, kenapa ndak ke masjid? Takut ke Pak Ustaz, ada gambar nanti anak muda culik ke Allah. Anak muda salah culik gitu. Tidak ada migi kita itu. Masa mau kena culik lagi. Tuh? Jadi sholat perempuan laki-laki semuanya bagus kalau ke masjid ke. Karena sudah aman jiwa tidak terancam, beda dengan zaman jahiliyah. Makanya disitulah Nabi sampaikan Bapak Ibu, dulu memang, tapi sekarang beda situasi kondisi. Contoh, Nabi pernah juga melarang ziarah kubur. Tapi melihat kondisi ternyata bagus kalau ziarah kubur mengingat kepada kematian. Pernah dilarang, akhirnya dianjurkan. Berarti hukum ini yang lama disimpan dulu, tidak dipakai dulu. Sama waktu Covid dulu, bayangkan, bukan lagi laki-laki, bukan lagi perempuan, laki-laki pun dilarang ke masjid. Itu waktu zaman Covid. Tapi sekarang sudah tidak ada Covid, maka kembalilah ke masjid. Samalah dengan kaidahnya tadi itu, Ibu. Jadi semuanya tetap ke masjid. Itu intinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya khawatir dengan perkataan ulama. Ya, ini terakhir mau kapan ini? Tidak terasa ini 13:19 menit. Ya, ya, kayaknya sudah hampir mini 1 jam ini. 40 menitan mini kayaknya. Ya. Yang kedua, ini hujan ini luar biasa, bikin ngantuk-ngantuk ini hujan ini. Ya. Apalagi saya lihat jamaah ini, subhanallah. Ya, semangat, ada tuh yang semangat, ada tuh yang luar biasa. Mungkin bilang ya ini bunyi-bunyi mini Sulawesi Tengah ini. Ya. Oke Bapak Ibu, terakhir saya mau sampaikan. Ada ulama pernah menyampaikan begini. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika dia lebaran atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita pakai ini untuk sholat Idul Fitri Idul Adha, ini masjid tak penuh atau tidak? Full deh, bahkan tidak muat. Biasa ada di jalan-jalan lorong-lorong itu, betul? Nah, itulah kata ulama. Lihatlah itu orang Islam, lihat pada waktu lebaran. Tapi apa kata ulama? Kalau engkau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah waktu sholat subuh. Nah, coba kalau sholat subuh, ada istilahnya orang Bugis itu, orang Parepare, biasa katanya kalau subuh itu tinggal yang hadir itu KDI. Apa itu KDI? Kate doja imam mani monro. Tinggal itu mami Pak, kate doja fu imam. Tinggal 3 orang. Bahkan kadang ada masjid lebih banyak tiangnya masjid daripada orang yang sholat berjamaah subuh. Apalagi kalau kuliah ini Jannatul Firdaus ini lumayan tiangnya ini. Jangan sampai subuh lebih banyak tiangnya masjid tak daripada yang berjamaah. Lebih banyak di jamaah di alhamdulillah. Inilah. Jadi buktikan itu kalau kita beriman sama Allah. Sholat subuhnya disinilah kita ramaikan juga. Jangan hanya zuhur, asar, maghrib, isyanya, tapi sholat subuh di situ yang penentu, yang dilihat ternyata betul-betul beriman. Maka disinilah kita buktikan keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah makin bertambah jamaah, makin istiqamah makin berjamaah di masjid. Insya Allah jalan keselamatan pasti Allah berikan kepada kita semuanya. Karena itu jaminannya bagi kita semuanya, kata Rasulullah, dibebaskan dari api neraka. Artinya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya masih ingin melanjutkan, tapi terkadang ada yang bilang, Ustadz, kalau ceramah itu lebih baik pendek, asal masuk semua daripada panjang masuk setengah. Ya, kalau ibu-ibu tentu suka yang mana ibu? Micawe ibu ketawa ki ibu. Suka yang mana ibu? Pendek masuk semua atau panjang masuk setengah ibu? Kalau bapak-bapak suka yang mana pak? Panjang masuk semua. Ini bapak luar biasa. Maksudnya ceramahnya, jangan salah paham. Jadi bapak suka panjang masuk semua ceramahnya. Tapi saya khawatir ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Jadi untuk itu ikan cepak, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya minta untuk diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan Fatihatul Kitab, pembuka segala surah-surah di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan
Dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah bukakan segala pintu kebaikannya kepada kita, pintu rahmatnya, pintu keberkahannya, pintu rezekinya, pintu kesehatannya, pintu hajat-hajat kita insyaallah dibukakan dan dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitupun dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka ya Allah, begitu cinta dan mengasihani kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma jam'ana hadza wa jam'una marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi amalina hadza. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami hari ini ya Allah perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah. Perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang Engkau berkahi ya Allah. Berkahi kegiatan kami ini ya Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kami di masjid ini ya Allah kelak akan berkumpul di surgamu bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, balik salamina ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami ya Allah kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Semoga kami semuanya ya Allah bisa mengucapkan memberikan salam langsung di makam Rasulullah ketika Engkau memampukan kami untuk beribadah haji dan umrah ya Allah, sekaligus menziarahi makam Rasulullah di Madinah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab meskipun sudah berlalu bulan Rajab. Berkahi kami ya Allah. Begitupun di bulan Sya'ban berkahi kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa menjumpai bulan Ramadan ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ya Allah, sihatkan badan kami, sihatkan pendengaran kami ya Allah, sihatkan zahir kami ya Allah. Yang sakit angkatlah penyakitnya ya Allah. Yang banyak problematika hidupnya ya Allah, keluarkan dari berbagai masalah ya Allah. Yang banyak utangnya, cicilannya ya Allah, berikan rezeki ya Allah untuk melunasi dan bayar utang-utangnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pekerjaan orang-orang di sini ya Allah Engkau berkahi, Engkau rahmati ya Allah. Kau turunkan rezekimu yang banyak dan halal dan berkah ya Allah di kampung ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari balakmu ya Allah. Allahumma arfa' wadfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa khususan madinatina Makassar ya Allah wa fi kulli buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian wabillahi taufik wad da'watu wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.